Tabe, Berimba Kareba Komiu, mudah-mudahan Anda selalu dalam kondisi sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyaksikan berita Sulawesi Tengah bersama saya, Della Rizka. Rangkaian berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pejabat pembuat komitmen Bawaslu Sulawesi Tengah ditahan karena kasus korupsi. Warga Desa Mbuwu menunggu uluran tangan pemerintah memperbaiki jembatan. Hutan pinus Tentena menjadi destinasi wisata favorit di Poso. Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah menahan Sakila Labenga yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi penyimpangan dana hibah Pilkada Gubernur Sulteng tahun 2020. Sakila merupakan pejabat pembuat komitmen Bawaslu Sulawesi Tengah. Penahanan terhadap Sakila Labenga dilakukan usai penyidik Kejati Sulawesi Tengah melakukan pemeriksaan Sakila Labenga sebagai tersangka. Ia lalu digiring ke mobil tahanan menuju lapas perempuan kelas 3 Palu, Desa Maku, Kabupaten Sigi. Kepala Seksi Penerangan Hukum Humas Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Laode Abdul Sofian, mengatakan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari ke depan terhitung mulai 6 Juni sampai 25 Juni 2024. Tersangka sebut disangkakan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Kerugian negara hasil penyidikan setelah melalui perhitungan BPKP ditemukan kerugian keuangan negara 903.629.818 rupiah. Berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatannya mencapai lebih 900 juta rupiah. Ikram Boya Oge melaporkan dari Palu. Polusi udara di sepanjang Jalan Poros Palu Donggala akibat debu aktivitas tambang pasir dan batuan belakangan ini menuai protes. Bukan hanya berdampak bagi masyarakat dan pengguna jalan, polusi udara dan aktivitas tambang yang kian masif mengancam ekosistem lingkungan hayati, degradasi lahan, dan juga perubahan iklim. Menyikapi kondisi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kota Palu beserta lintas sektoral melibatkan TNI dan warga menanam ratusan bibit pohon di sepanjang kawasan tambang, Kelurahan Watu Sampu dan Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu. Bibit-bibit pohon jenis trembesi dan leda itu ditanam di bahu jalan sepanjang sisi kiri dan kanan Jalan Trans Sulawesi sepanjang 3 km. Penanaman pohon itu dilakukan untuk membangkitkan kesadaran para pengusaha tambang tentang tanggung jawab lingkungan, serta dengan harapan bisa mengurangi polusi udara akibat aktivitas pertambangan. Kita melakukan penanaman pohon di sepanjang jalur daerah tambang, khususnya di Kelurahan Buluri dan Watu Sampu. Ini selain dari tetap mengajarkan para pelaku usaha untuk menjaga lingkungan, kita juga berharap bahwa dengan aktivitas yang ada hari ini di lokasi Buluri dan Watu Sampu itu kondisi udaranya juga bisa terjaga dengan hadirnya beberapa tanaman-tanaman pohon yang akan kita lakukan. Dari pihak pengelola tambang batuan bersama asosiasi itu sudah mulai melaksanakan arahan dari lingkungan hidup, utamanya yang diwajibkan oleh pengurus kepada anggotanya melakukan penyiraman 2 kali sehari pagi dan siang. Dan bukan hanya di jalan, sekarang perintah ketua langsung dari poros hauling ke dermaga untuk penyiraman, untuk mengantisipasi debu. Dari 500 bibit pohon tersebut, sebagian dibagikan kepada para pengusaha tambang untuk ditanam di wilayahnya masing-masing sebagai upaya reboisasi. Diharapkan bibit-bibit pohon yang sudah ditanam juga bisa terus dijaga agar dapat tumbuh dengan baik.
Semestinya, perusahaan tambang memiliki tanggung jawab terhadap kondisi sosial lingkungan. Masyarakat pun dihimbau untuk turut berpartisipasi menjaga tanaman pohon tersebut, setidaknya dengan menjaga ternaknya agar tidak memakan bibit pohon yang telah ditanam. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Upaya pencegahan abrasi pantai di Pulau Pangalasiang, Kabupaten Donggala, terus dilakukan oleh berbagai pihak. Kali ini, ratusan propagul mangrove kembali ditanam di pantai Pulau Pangalasiang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, Sabtu sore. Momen Hari Laut Sedunia dimanfaatkan puluhan mahasiswa, pelajar, kelompok pecinta lingkungan, dan warga setempat melakukan aksi penanaman 500 propagul mangrove. Penanaman propagul itu dilakukan di sepanjang pantai pulau berpenduduk 500 jiwa itu. Bahwa dengan adanya kegiatan ini kami sangat bersyukur masyarakat yang ada di Desa Pangalasiang ini untuk lebih selanjutnya agar supaya kita aman dari abrasi pantai dan juga bagi ikan-ikan supaya agak mendekat begitu nanti jadi akar-akarnya supaya ikan-ikan itu lebih dekat lagi, lebih banyak lagi. Dalam rangka salah satunya memperingati Hari Laut dan juga untuk mencegah abrasi, melindungi lingkungan masyarakat yang ada supaya tidak terlalu terdampak dengan gelombang laut dan sebagainya. Selain penanaman propagul mangrove, mereka juga melakukan diskusi, bersih-bersih pantai, dan program ekobrik mendaur ulang sampah plastik menjadi bernilai jual. Bersih-bersih pantai itu dilakukan untuk mencegah pencemaran laut. Melalui kegiatan itu, diharapkan menjadi inspirasi untuk terus terlibat dalam upaya konservasi alam. Pasalnya, selain sebagai aset berharga bagi Indonesia menjadi salah satu jalur transportasi, laut juga menjadi habitat bagi berbagai spesies hewan dan tumbuhan. Bahkan, laut juga menjadi pengatur iklim global melalui penyerapan karbon dioksida. Syahrul Cahya dari Donggala melaporkan. Selain pertambangan, sektor kelautan dan perikanan menjadi sumber pendapatan pemerintah Kabupaten Morowali Utara. Salah satu komoditas dalam sektor kelautan tersebut adalah rumput laut. Ada 3 desa yang menjadi sentra budidaya rumput laut di Morowali Utara, yakni Desa Ungkea, Tawara, dan Pinitimbe, Kecamatan Petasia Timur. Namun, budidaya rumput laut tersebut sebagian masih dikelola secara tradisional. Padahal, ini bisa menjadi sumber pendapatan potensial para petani rumput laut. Tentunya, butuh pelibatan pihak terkait, baik peneliti maupun akademisi dalam mengembangkan komoditas tersebut. Tujuan utamanya tidak hanya menambah ilmu, tapi juga pendapatan warga. Seperti yang dilakukan sejumlah dosen peternakan dan perikanan Universitas Tadulako Palu dengan melatih puluhan warga dari 3 desa di Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, dengan memberikan pelatihan pengolahan rumput laut menjadi produk yang bernilai jual tinggi. Pengolahan rumput laut tersebut menghasilkan antara lain pupuk cair, pangan ikan, hingga kue agar-agar. Produk unggulan tersebut dikemas dan akan dipasarkan ke luar daerah dan menjadi sumber pendapatan masyarakat desa. Dari pemerintah pusat melalui Kementerian Riset dan Teknologi mengeluarkan satu program yang mana tujuan program itu adalah mentransfer inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh seluruh dosen di Indonesia untuk ditransfer kepada masyarakat. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Morowali Utara, Yunber Bamba, menilai pelatihan tersebut sangat membantu masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya. Pelatihan ini juga membantu masyarakat dalam meningkatkan daya tambah pendapatan. Selama ini, pengembangan rumput laut masih bergerak secara tradisional. Ini sangat membantu masyarakat. Bagaimana mereka memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan mereka, khususnya untuk mengolah rumput laut. Nah, karena memang di Kabupaten Morowali Utara ini, khususnya di 3 desa ini, Desa Ungkea, Tawara, dan Pinitimbe,
ini memang sentra penghasil rumput laut. Sebelumnya, pelatihan serupa juga dilakukan di Desa Pebotoa dan 3 desa lainnya di Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali. Kabupaten Morowali Utara dan Morowali merupakan daerah penghasil rumput laut di Sulawesi Tengah selain Kabupaten Donggala dan Banggai Laut dan Banggai Kepulauan. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Morowali Utara.